Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hukum tidak hanya mengatur kepentingan manusia saja, baik individu maupun masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga diharuskan mengatur kepentingan lingkungan sekitar di mana manusia itu tinggal agar tercipta keseimbangan yang harmonis. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya itu? Suatu fenomena yang sangat disedihkan adalah tidak adanya keadilan antara manusia dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat kualitas lingkungan hidup yang sangat banyak dipengaruhi oleh ulah manusia tersebut. Beberapa kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini antara lain seperti pengundulan hutan, pencemaran udara, air, berkurangnya kesuburan tanah, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, serta gejala global warming. Itu semua terjadi karena apa? Itu semua terjadi akibat ulah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Fikih lingkungan ini khusus membahas tentang bagaimana umat Islam menjaga lingkungannya secara berkesinambungan dengan penuh nilai-nilai keadilan. Islam tentu saja salah satu agama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keadilan. Karena keadilan bagi agama Islam adalah persyaratan yang sangat mutlak dan absurd untuk meraih keberkahan, meraih kemajuan, dan meraih keharmonisan dalam hidup. Tanpa keadilan, sumber daya alam yang berlimpah ruah tidak akan mendatangkan manfaat bagi manusia. Justru sebaliknya, akan memberikan mudarat bagi umat manusia tersebut. Oleh karena itu, agar kita memiliki kehidupan yang seimbang, maka kita harus adil kepada lingkungan kita sendiri. Sebagai contoh, apabila kita membangun sebuah rumah, maka presentasi dari tanah itu pun harus kita siapkan untuk membangun lingkungan yang baik. Kalau semua kita tutup dengan semen, batu, maka tidak akan ada lagi yang namanya keadilan. Tidak ada makhluk-makhluk yang lain dan tiada tumbuh-tumbuhan. Maka justru akan menimbulkan malapetaka bagi kita sendiri. Apalagi di dunia ini, dunia yang lebih besar seperti negara kita, yang 2/3 wilayahnya terdiri dari hutan dan air. Maka kita harus betul-betul menjaga keadilan itu. Tanpa adanya keadilan, dikhawatirkan generasi yang akan datang akan mengalami krisis oleh begitu banyak sekali para ilmuwan yang memberikan apresiasi kepada ajaran agama Islam tentang prinsip-prinsip keadilan itu. Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadisnya, apabila anak aku, Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akulah yang akan memotong tangan beliau ini. Beliau buktikan dan tegaskan di depan para sahabat, sekaligus sebagai pelajaran yang sangat berharga, bahwa umatnya harus menegakkan keadilan. Keadilan terhadap keluarga, keadilan terhadap masyarakat, dan keadilan terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip keadilan itu saat ini nampaknya dinomorduakan di beberapa negara dunia, termasuk di negara-negara Islam. Justru, kita sering menemukan kantor-kantor pengadilan, baik pengadilan tinggi, pengadilan rendah, pengadilan pusat, tapi sedikit kita mendapatkan keadilan. Maka dari itu, hendaklah kita menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi orang yang berguna untuk bumi kita ini. Jika kita tidak bisa menjaga kelestariannya, setidaknya janganlah kita mencemari serta merusaknya.